Tiada janji seindah janjimu. Amin. Sebab janjimu adalah pasti. Amin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji akan datang ke dalam dunia. Amin. Engkau telah menggenapinya. Engkau berjanji akan datang kembali mengangkat saleh-salehmu, orang-orang kudusmu. Kami percaya itu akan terjadi. Engkau pasti datang. Dan kami harus siap sedia. Itu sebabnya kami selalu datang beribadah kepada Tuhan. Supaya kapanpun Engkau datang, Engkau mendapati kami dalam keadaan layak dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada siang hari ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan, meninggikan nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kepala jemaat yang mengayomi kami. Dari rumah kami masing-masing kami tinggalkan. Kami berkumpul bersama dipersekutukan. Menikmati hadirat Tuhan. Dan kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan ibadah ini kami mau mendengar dan kami mau menerima firman Tuhan. Siapkan hati dan hidup kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kudus urapi. Amin. Setiap kami yang hadir, yang ada di tempat ini pada siang hari ini. Pakai urapi hamba-Mu, jadikan menjadi saluran berkat, biar firman-Mu terbuka bagi kami. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, hanya karena kasih karunia Tuhan saja bisa berdiri, berada bersama dengan umat-Mu di tempat ini. Berilah firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami, yang mempersiapkan kami sekalian, sehingga kami nanti pulang diberkati oleh Tuhan. Doa kami dijawab oleh Tuhan, kami dikuatkan, kami ditolong, diberkati oleh Tuhan. Kuasa kegelapan yang mau mencoba merusak atau mengganggu konsentrasi kami saat kami beribadah mendengarkan firman Tuhan, kami tolak dan kami halaukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepenuhnya tempat ini, hati dan hidup kami ada dalam kuasa Tuhan. Dan darah Yesus Kristus memerciki seluruh hidup kami, melayakan kami di hadapan-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Berkat kasih karunia Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini pada saat siang hari ini, ya. Tentu semuanya adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, kita bersyukur Tuhan itu begitu murah hati. Begitu besar belas kasihannya bagi kita. Ya, kalau dalam tabernakel itu nama lain dari tabut perjanjian adalah tahta belas kasihan. Ya, tahta kasih karunia. Ya, karena memang belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak terukur. Tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Tidak ada kasih sebesar kasih yang telah diperbuat oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, sebagai umat Tuhan kita dituntut untuk tetap setia berada dalam kasih Kristus. Ya, tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya hidup kita ini tidak terlepas ya dari keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Karena itu saudara, kita patut bersyukur dan berterima kasih. Hari ini Bapak Gembala kita ada 2 sesi melayani di sebuah gereja, ya GBI di Batam Center ya. Mulai tadi jam 10 dan juga ada sore ini, sehingga pelayanan mimbar Tuhan ada dipercayakan kepada kami pada siang hari ini.
Dan kita percaya gembala sidang kita pasti dipakai Tuhan menjadi saluran berkat dalam menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Ya, dan memang itulah kerinduan kita selalu, supaya dimanapun ada pelayanan kita, ya selalu membawa dampak, ya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, banyak hamba Tuhan. Dan besok hari Senin akan berangkat ibadah fellowship di Bagan Batu, Selasa dan Rabu. Ya, titip doa supaya gembala sidang kita terus diberikan kekuatan dan kesehatan, ya disertai Tuhan sampai nanti kembali ke Pulau Batam. Kita juga jemaat yang di Uban ini tidak ketinggalan berkat Tuhan. Haleluya. Wahyu pasal 12. Kita mau membaca, kita bertolak dari kitab Wahyu pasal 12, ya ayatnya yang ke-10. Bagaimana keselamatan itu dinyanyikan, diangkat menjadi satu pujian, ya nyanyian kemenangan yang diangkat. Seperti kita tadi juga memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ketika kita naikkan pujian itu, saudara, itu ada maksud dan tujuannya untuk menjadi satu pedoman bagi kita. Supaya apa yang terkandung dalam pujian itu tertanam dalam hati kita. Ya, jadi salah satu nyanyian kemenangan dalam kitab Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-10. Kita baca saja bersama-sama satu ayat firman Tuhan ini, ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3, ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kelak kalau Tuhan datang kali yang kedua. Karena berbicara Wahyu pasal 12 ini gereja Tuhan, mempelai perempuan Tuhan sudah terbentuk. Ya, saudara baca di tempat saja ayat yang pertama, bagaimana tanda yang begitu besar di langit. Perempuan yang berselubungkan matahari. Kakinya berpijak kepada bulan dan bermahkota 12 bintang. Ini berbicara kesempurnaan gereja Tuhan. Bahwa seluruh hidupnya benar-benar sudah diterangi oleh Tuhan. Ya, bukan hanya kepala atau pikiran, tetapi seluruh tubuh juga bersinar. Bahkan kakinya juga berpijakkan bulan. Ini berbicara terang. Ya, terang Tuhan, terang firman Tuhan, terang kebenaran itu harus menerangi hati dan hidup kita. Tidak ketinggalan Tuhan juga mau menerangi kaki kita, saudara-saudara. Langkah perjalanan hidup kita. Setiap gerak atau perbuatan tindakan kita. Bahkan termasuk dalam pemikiran kita, Tuhan mau meneranginya. Tuhan tidak mau satupun jenis kegelapan itu ada menempel dalam tubuh kita. Kalau nanti gereja Tuhan itu sudah sepenuhnya di dalam kuasa terang Tuhan, barulah nyanyian ini terdengar. Apa isi nyanyiannya, saudara-saudara? Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan yang Dia urapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi kalau sampai dengan hari ini iblis masih suka mendakwa saudara di hadapan Tuhan, seperti dalam cerita Ayub, orang yang saleh, takut akan Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan, saudara-saudara, masih didakwa di hadapan Tuhan.
iblis naik ke surga, selalu ingin mau mendakwa si Ayub ini. Ternyata saya dan saudara-saudara pun, kalau iblis itu naik ke surga, selalu didakwa di hadapan Tuhan. Si Anu itu, namamu iblis tahu, nama kecilmu pun dia tahu itu. Sesudah engkau menikah, panggilanmu, tambah gelarmu, sesudah opung-opung pun dia tahu opung apa, saudara. Si Anu itu, opung si Anu itu, kalau udah opung-opung. Bapaknya si Anu itu, mamanya si Anu itu. Jadi kalau saudara-saudara kita semua yang hadir yang ada di tempat ini selalu didakwa iblis di hadapan Bapa, tak perlu benci kepada iblis. Haleluya. Udah tahulah kita memang itu kerjanya. Lah memang itu kerjanya. Seandainya pun saudara bisa berhadapan dengan dia, awas kau ya, kau dakwa aku terus ya. Paling dia senyum. Memang itu kerjaku bro. Itu profesiku bro. Mungkin dia akan bilang kepada saudara, seandainya aku di bumi seperti kamu, punya daging, punya tubuh, aku akan ambil gelar doktor pendakwa. Kalau kau master teologi, aku master pendakwa. Dia nggak mau master teologi. Ya, kalau saudara MTH, dia nggak mau jadi MTH karena nggak guna. Ya, dia mau master pendakwa, doktor pendakwa, apalagi gelar tertinggi kira-kira saudara, profesor pendakwa. Ya, tidak perlu benci sama dia. Ya, hanya kalau saudara diganggu, saudara tolak dia. Segala sesuatu pekerjaan iblis yang mendakwa hatiku, aku tolak dalam nama Yesus. Paling begitu saja. Haleluya. Ya, nanti saatnya dia akan dilempar. Kalau saatnya gereja Tuhan sudah terbentuk, sidang mempelai perempuan Kristus sudah terbentuk, nanti dia, Tuhan sendiri yang akan melemparkannya ke bumi. Kalau sekarang masih ada waktu baginya, tapi nanti Tuhan akan melemparkannya ketika waktunya sudah selesai. Tuhan yang akan melemparkannya dari bumi. Dengan demikian sampai saat ini kau tak boleh lagi. Mulai dari saat ini tidak bisa lagi naik ke surga. Minggir kau. Makanya saudara-saudara, kalau kita mau supaya kebal dengan dakwaan ini, saudara bisa kuat dengan dakwaan iblis ini, tidak ada jalan lain selain daripada kita tetap berada dalam kasih Kristus. Amin. Karena kasihlah yang terbesar. Kasih itu bisa menutupi segala sesuatu. Seberapa banyak pun dosa, pelanggaran, kejahatan kita, sehebat apapun kejahatan kita, kejahatan yang dilakukan manusia, kasih Kristus itu selalu lebih besar. Coba kalau kasih Kristus lebih kecil daripada, mana mampu menyelesaikan segala hutang dosa kita. Iya kan? Tapi kasih Kristus itu Tuhan, saudara-saudara, lebih besar dari segala apa yang ada dalam dunia ini. Itulah yang membuat sehingga saya dan saudara-saudara diterima di hadapan Tuhan. Lewat pujian yang sudah kita angkat tadi kan, ternyata dari dulu Tuhan selalu menanti saat kapan seseorang itu datang kembali kepada Tuhan, bertobat kembali kepada Tuhan. Dia menanti dengan sabar. Karena apa? Kasih yang ada padanya sungguh besar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun sampai dengan hari ini kita selalu didakwa siang dan malam, tapi ada satu poin yang paling penting dalam ayatnya yang bagian A-nya di sana. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita.
Inilah yang menjadi puncak kerinduan kita, saatnya dinyatakan kepada kita. Saat keselamatan itu dinyatakan, diberikan kepada kita ketika Dia datang kali yang kedua. Sekarang rasanya keselamatan itu seperti samar-samar. Ya, belum nyata, belum bisa kita lihat dengan mata jasmani. Hanya kita percaya bahwa keselamatan itu ada. Sekalipun belum kita lihat dengan mata jasmani kita percaya bahwa sorga itu ada. Sekalipun belum kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi kita percaya bahwa hidup kekal di dalam kerajaan sorga itu sungguh-sungguh ada. Maka sebagai jemaat-jemaat Tuhan, ini yang harus menjadi pusat kerinduan kita. Ketika nanti Tuhan menyatakan, telah tiba keselamatan, telah tiba kuasa dan pemerintahan Allah kita, sepenuhnya kita berada dalam kuasa, dalam pimpinan Tuhan. Kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, remaja-remaja, kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang selalu beribadah, digembalakan di tempat ini, selalu kita pusatkan hidup kita untuk menerima keselamatan yang nanti akan dinyatakan Tuhan. Seperti Matius pasal yang ke-25 kepada domba-domba di sebelah kanan. Terimalah kerajaan. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saya belum tahu bagaimana bentuk kerajaan itu. Yang saya tahu lewat firman Tuhan, kerajaan itu luar biasa. Haleluya. Tak terbayangkan bagaimana modelnya saudara. Apakah model kerajaan seperti kerajaan Inggris? Tapi saya percaya lebih daripada itu. Karena yang menjadi raja adalah Yesus. Dan saya percaya, kita percaya Yesus itu lebih hebat, lebih agung, lebih mulia dari semua yang pernah menjadi raja, menjadi pemimpin di dunia ini. Ya, saya percaya bahwa Yesus kita, raja di atas segala raja itu, jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia daripada semua yang pernah ada memimpin di dunia ini. Maka kita patut bangga. Kita berbangga karena Yesus kita adalah raja di atas segala raja yang nanti akan memberikan pemerintahan yang menjadi pusat pemerintahan seluruh orang-orang percaya dari segala bangsa akan dikumpulkan, dibawa naik masuk ke dalam kerajaan surga. Diawali dengan kerajaan 1000 tahun di bumi, nanti baru masuk ke dalam kerajaan surga. Jeng 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 jeng. Ya, Tuhan nyatakan saudara, aduh saya melihat kalau bupati saja dibawa atau gubernur dibawa ke istana negara untuk dilantik. Wah, seluruh televisi, seluruh keluarga menyaksikan. Ya, siapa kira-kira anggota MPR yang dilantik yang menjadi pemilihan kita dari Kepri ini ketika dia, waduh, senang kali. Masuk ke istana di halaman saja ketika disorot. Wah inilah dari pemilihan Kepri. Orang-orang yang Kepri. Siapa itu? Bangganya saudara. Ya. Kerajaan yang disediakan Allah. Jauh lebih besar. Jauh lebih mulia. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak setia beribadah. Amin. Tidak ada alasan tidak beribadah karena ini. Karena aku sakit lah, karena aku lemah lah, karena tidak ada yang memperhatikan lah, karena inilah. Tuhan akan jawab ketika aku mati di kayu salib, semua muridku pun meninggalkan aku. Tidak ada yang tolong. Muridku yang paling kukasihi, si Yohanes pun tidak mau menolong. Mereka paling melihat dari jauh.
Petrus yang notabene gagah berani, pemberani, ternyata setelah Yesus ditangkap, ciut nyalinya. Mereka melihat dari jauh. Waduh, memang prihatin melihat Yesus. Maka kalau nanti ada yang sampai membuat alasan, kenapa tidak beribadah, kenapa tidak setia? Karena. Itu nanti akan Tuhan jawab kepada saudara. Karena nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, tangannya yang berlubang paku masih menjadi saksi. Perutnya yang ditombak, lambung yang ditombak itu masih saksi. Kakinya pun nanti akan menjadi saksi. Ini. Masih kita lihat. Bayangkan saudara, masih kita lihat. Masih diperlihatkan kepada kita. Nah Barani, karena kaulah aku mati. Nanti dia akan sebutkan kepada saudara, karena kamulah tanganku, kakiku ditombak, dipaku. Itu sebabnya saudara-saudara, lewat ayat ini suatu nyanyian kemenangan yang diangkat. Ya, ketika iblis dikalahkan, dilemparkan ke bawah. Gereja Tuhan yang sudah sempurna, yang sudah dibangun itu saudara, akan menikmati kemuliaan. Pemerintahan sepenuhnya akan dalam kuasa Tuhan. Pendakwa yang selama ini mendakwa kita siang dan malam pun tak berkutik lagi, akan dilempar. Maka saudara-saudara, sampai ini terjadi, sabarlah. Haleluya. Amin. Sabarlah. Saudara lihat nanti sabar itu, definisi sabar itu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Semua kita bisa harus sabar. Coba kita lihat dulu. Ya. 1 Korintus pasal 13 kalau nggak salah itu saudara. Ya. Bagaimana didefinisikan arti kasih itu saudara. Ya. Ya, 1 Korintus pasal 13 ini berbicara tentang kasih. Ya, setelah di ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, dan selanjutnya saudara-saudara kita baca ayat yang ke-6. Ya, kita baca ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Ya, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saudara-saudara benar-benar mengasihi Tuhan, kalau kita jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Uban ini benar-benar mengasihi Tuhan, salah satu praktek kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Sabar. Sampai Tuhan nanti menyatakan kepada kita, inilah kerajaan, terimalah. Saya dan saudara-saudara harus sabar sampai semua itu nanti diwujudkan oleh Tuhan kepada saya dan kepada saudara-saudara. Sabar menanggung segala sesuatu. Kalaupun saudara harus menderita, sabar. Kalaupun saudara-saudara harus bergumul, saudara harus berjuang untuk rumah tanggamu, untuk keluargamu, sabar. Sebab Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru toh. Iya kan? Tuhan itu tak pernah janji hidup tanpa tantangan. Enggak. Tuhan tak pernah janji seperti itu saudara. Tapi yang Tuhan janji, aku serta kamu. Tuhan janji dalam segala hal, dalam segala perkara, Tuhan mau menyertai kita. Kalau kita lemah, dia akan beri kekuatan. Amin. Kalau kita saat susah, dia akan hiburkan hati kita. Kalau kita jatuh pun, Tuhan
topang. Orang benar pun kadang-kadang juga bisa jatuh. 7 kali sehari bisa jatuh dia. Ya, jatuhnya bagaimana? Mungkin karena pikiran ini segala macam. Pokoknya Tuhan angkat. Tuhan masih mau angkat. Sampai nanti kerajaan surga itu benar-benar dinyatakan kepada kita. Makanya kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara mengaku mengasihi Tuhan, menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan, salah satu ciri-cirinya adalah sabar menanggung segala sesuatu. Ketika saudara didakwa siang dan malam, sabar. Haleluya. Sabar. Jadi sabar inilah yang tak berujung. Makanya kasih itu tak berkesudahan. Kalau iman dan pengharapan itu itu berguna kalau kita masih lagi di bumi ini aja. Kalau sudah di surga, apalagi mau kita harapkan, semua sudah ada. Iya kan? Apalagi mau kita imani, sudah diwujudkan oleh Tuhan. Lah orang sudah masuk surga. Sekarang kita masih di bumi, kita beriman, kita berharap supaya Tuhan memberikan kita, mengizinkan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau sudah di dalam surga, apalagi mau kita imani? Emangnya masih ada lebih tinggi daripada surga? Kalau ada, ya udah, di surga nanti Tuhan pasti mengarahkan kita untuk beriman lagi kepada yang lebih tinggi deh. Kalau masih ada, tapi kan gak ada lagi toh. Ya, makanya jemaat Tuhan itu saudara-saudara diperlengkapi oleh Tuhan. Sekalipun kita tahu kita didakwa siang dan malam di hadapan Allah. Jemaat Tuhan yang hidup dalam kasih, yang benar-benar hidup dalam kasih Kristus itu, dia sabar. Tuhan, kalaupun aku didakwa siang dan malam oleh iblis, Tuhan tolong aku, biar aku sabar. Ya, karena itu saudara-saudara, supaya kita bisa seperti yang Tuhan inginkan, berhasil seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan. Satu ayat yang sangat penting dari kitab Injil Yohanes pasal 10. Ayatnya yang ke-9. Ya, ini yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Yohanes pasal 10 ayat 9, demikian firman Tuhan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Haleluya. Tadi kan keselamatan akan dinyatakan Tuhan kepada kita. Maka supaya keselamatan itu menjadi milik, menjadi bagian kita, masuklah lewat pintu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, supaya keselamatan itu menjadi milik kita, menjadi bagian kita yang pasti, yang tidak pernah terlepas. Mari kita selalu masuk melalui pintu. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita selalu berada dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Kalau orang yang satu contoh yang perlu kita pelajari, perlu kita patut teladani, Daud, orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia bukan saja menghimbau orang lain supaya datang, supaya masuk ke dalam rumah Tuhan. Tapi dia sendiri pun berkata kepada dirinya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Daud selalu mengajak dirinya untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan. Maka ketika pun dia berdosa, sekalipun dia jatuh dalam dosanya, maka dia selalu membawa dirinya, dia ajak dirinya, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kembali dia masuk melalui pintu. Supaya dia tetap berada dalam kasih Tuhan, berada dalam kasih Kristus. Ibarat seperti ruangan inilah Kristus. Kita ada di dalam. Coba kalau kita sudah di dalam ruangan ini seperti pada siang hari ini, saudara-saudara, bagaimana? Nyaman kan?
Enak kan? Apapun yang terjadi di luar sana, angin badai, hali suksung apa segala macam saudara-saudara, kalau ini sudah benar-benar ya seperti yang diharapkan ketika dibangun, ibarat inilah Kristus itu sekarang, nyaman kita saudara. Aman kita. Bisa menikmati AC, iya kan? Ya. AC-nya ini saudara bisa kita nikmati. Belum lagi tambah kalau ditembak dari sana supaya yang di belakang sana jangan kipas-kipas, ya kan? Tembak dari sini ke sana kan masih enak. Kalau di sini hanya begini, kadang-kadang di sana enggak begitu kena. Kita berdoa supaya tambah lagi nih. Haleluya. Makanya kalau saudara ibadah bila perlu sini aja, enak ini masih banyak. Tendangan AC sana enak nih. Ya. Bisa kita nikmati. Persekutuan dengan Tuhan itu bisa kita nikmati saudara-saudara. Maka Yesus katakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Tuhan jamin kita selamat kalau kita tetap setia beribadah, tetap setia digembalakan. Ya, kalau kita tetap setia beribadah, waduh. Ya, gembala sidang kita baru-baru menyampaikan firman Tuhan. Ibarat kalau kita tergembala, kalau kita setia beribadah, itu ibarat induk raja wali yang mengerami telurnya, atau induk ayam yang mengerami telurnya. Saudara Tia, sudah tahu? Kalau induk raja wali itu mengerami telurnya, saat cuaca bagaimanapun dia akan bertanggungjawabkan. Saya pernah melihat di YouTube raja wali itu saudara, ketika cuaca dingin ada salju pun sampai salju itu menutupi dirinya, tetapi tetap dia Arab. Ya, salah satu lewat gembala sidang kita sudah disampaikan salah satu gunanya, fungsinya, mengapa induk telur itu selalu diirami oleh induknya? Ya. Mengapa anak-anak yang sudah ditetaskan itu selalu karena ternyata ada gunanya sentuhan mulutnya itu saudara. Ketika dia geser telur itu, ya salah satu untuk memberikan sentuhan terhadap telur. Karena telur itu harus dibolak-balik. Kadang yang di atas berubah menjadi ke bawah. Untuk apa? Supaya semua disentuh. Karena kalau tidak disentuh, kalau tidak ditudungi, telur itu akan busuk. Ya, ketika saya renungkan itu, waduh saya nggak mau jadi busuk. Coba kalau busuk hati kita. Busuk. Kira-kira ibu-ibu lah suka nggak kalau saudara-saudara melihat hati suamimu yang busuk? Enak nggak bergaul dengan orang yang hatinya busuk? Banyak kali si palecemnya, banyak kali neko-nekonya. A katanya sekarang, besok udah C. Ya, hati kita ini pun harus selalu disentuh oleh Tuhan. Hati kita ini pun harus selalu dijamah oleh Tuhan. Hati kita ini pun harus selalu mendapatkan kehangatan daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita ini, hidup kita ini tetap bergairah kepada Tuhan. Kalau tidak, busuk. Cobalah kalau saudara menjadi suami yang busuk kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Kira-kira bisa jadi berkat? Saya sendiri kalau seandainya saya busuk hatiku nih, aduh Tuhan, apalah gunanya aku ibadah? Iya kan? Maka Tuhan katakan, masuklah. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Karena apa? Karena kalau kita di dalam Tuhan, ibarat induk Raja Wali tadi, yang terus mengerami sampai telur itu nanti menetas. Keluarlah kehidupan yang baru. Muncullah kehidupan yang baru. Jadilah menjadi anak-anak Tuhan
yang selalu dibela, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Makanya kalau kita beribadah seperti pada saat sore hari ini, kita ada di tempat ini sekarang kan, ini ibarat kita sedang berada di dalam kepak sayap Induk Raja Wali. Amin. Saudara yakin gak? Maka ketika saudara datang ke tempat ini, semangat baru, gairah baru, pasti Tuhan berikan kepada kita. Kita pulang nanti dari tempat ini tidak sama ketika kita baru datang. Sebab apa? Ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada gairah baru. Maka Yesus katakan, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Selamat dari mana saudara-saudara? Dari sifat, dari karakter yang tidak baik. Maka kita perlu selalu mendapatkan sentuhan kasih Tuhan. Haleluya. Karena ia pun sudah sabar menanggung semua sampai kita ini berhasil menjadi induk anak-anak ayam. Sampai kita berhasil menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan sudah sabar menanggung kita, saudara. Sabar. Maka kita pun harus demikian. Ya, saya dan saudara-saudara pun harus sabar menanggung segala sesuatu. Masuklah melalui pintu itu. Tetaplah berada di dalam Kristus. Karena apa saudara-saudara? Di luar pintu. Siapa di luar pintu? Kejadian 4. Coba kita lihat saudara-saudara. Ya. Kejadian pasal 4. Di luar pintu itu. Waduh, ada musuh kita saudara. Hati-hati di luar pintu. Kalau saudara nggak masuk, di luar pintu itu ada. Aduh. Kita lihat. Kejadian pasal 4. Ayatnya yang kelima demikian firman Tuhan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa mengintip di mana? Jika engkau tidak berbuat baik, hati-hati saudara-saudara, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan tidak mau kalau kita hanya bertemu dengan pintu, tetapi tidak masuk ke dalam. Tuhan tahu di luar pintu itu, di depan pintu itu ada dosa, ada iblis yang selalu ingin menjatuhkan kita. Maka Yesus katakan, akulah pintu. Masuklah melalui pintu itu. Supaya apa? Kita ibarat anak-anak ayam yang terus mendapatkan perlindungan Tuhan. Yang terus mendapatkan sentuhan Tuhan. Saya pernah melihat itu saudara. Ketika anak-anak Raja Wali sudah ditetaskan. Tidak ada pekerjaan lain anak-anak itu. Ketika induknya datang. Selain berciut-ciut. Ciut-ciut-ciut. Mengangakkan mulut. Untuk apa? Menerima maka? Karena induk pasti datang. Kalau induk sudah datang pasti bawa makanan. Dia tidak ada pekerjaan yang lain selain nyut. Tinggal mengangakkan mulut. Begitu saudara-saudara. Induk Raja Wali sudah bawa ikan. Dia cuil. Cuk. Nok. Cuk. Nok. Cuk. Nok. Makanya kalau saudara datang ke dalam rumah Tuhan, buka mulut, buka hati untuk terima firman yang duduk di depan dengar khotbah Bapak Pendeta. Tapi cabenya, harga cabai yang dipikirkan 100. Aduh. Yang dipikirkan yang tadi pagi jual, kenapa lama Sian itu mahal kali pun cabenya. Jangan-jangan itu pula dia. Aduh. Jangan. Kalau kita datang ke dalam rumah Tuhan itu, tinggal membuka mulut. Saudara coba lihat di YouTube lah. Ya. Setelah ditetaskan, tidak ada pekerjaannya selain membuka mulut. Pertama kita datang, kita buka mulut kita, memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Saat firman Tuhan diperdengarkan, kita buka hati kita, firman Tuhan itu akan dibagi-bagikan kepada kita.
Tapi coba saudara kalau tutup hati. Seperti kura-kura, hanya lihat intip-intip dulu sedikit. Kira-kira nggak enak, masuk ke dalam, simpan, tinggal cangkangnya saudara. Iya, songna amin kata, apa sih katanya, keluar sedikit mulutnya lagi. Gimana saudara mau menikmati hadirat Tuhan? Nanti ketika Tuhan datang, dinyatakan keselamatan, pemerintahan telah dinyatakan, saudara tinggal. Saudara baru bertanya, apa sih salahku ketika ibadah tidak pernah buka hati? Ya, lihat pelajari itu, saya sangat belajar itu saudara. Tidak ada pekerjaan lain selain daripada membuka mulut dengan ciut 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 ciut. Karena ternyata induk Raja Wali ketika anak itu berciut pun dia tahu, ciut laparkah, ciut berterima kasih pun dia tahu. Ya, kalau ciut lapar dia cuap, langsung dibukanya mulutnya saudara. Saya senang kali melihat itu saudara. Amang tahe. 02 PH teh. Ya, makanya kalau datang beribadah buka. Selebar-lebarnya buka. Jangan diheret-heret. Jangan seperti model buli-buli zaman dahulu saudara. Lehernya lebar, mulutnya lebar tapi lehernya sempit. Ya, kalau Gucci zaman dulu, buli-buli zaman dulu saudara-saudara, itu mulutnya lebar, bisa lebar tapi lehernya kecil, baru nanti badannya. Coba kalau lehernya kecil, mau menumpahkan susah. Lama nanti tumpahnya saudara-saudara. Tapi Maria tidak mau, langsung ditumpahkannya, pecahkan, langsung dituangkannya ke kaki Yesus. Nih Tuhan, saya butuh hor aku, holong do tuho. Iya saudara, kita ini harus tahu di depan pintu itu dosa mengintip. Jangan mau kalau hanya tahu ini pintu gerbang, ini pintu kemah, ini pintu tirai, tapi tak masuk. Di pintu gerbang hati-hati. Kalau saudara tidak masuk ke dalam. Binatang buas masih berkeliaran di sana. Iblis masih bisa berkeliling-keliling saudara-saudara mengaum-ngaum. Ya, masuklah melalui aku karena Yesus berkata, kalau masuk melalui pintu ada jaminan selamat. Selamat dari mana saudara-saudara? Dari banyak hal. Ketika kita lemah, ketika pergumulan diperhadapkan kepada kita, Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Dia tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan biarkan saya dan saudara-saudara. Percayalah, Tuhan selalu beserta. Maka Tuhan katakan kepada Kain, Kain masuk. Kau harus berkuasa atasnya. Ya, dia harus masuk ke dalam pintu itu. Kalau tidak, dosa mengintip. Tapi Tuhan Allah sudah mengatakan, kau harus berkuasa. Bagaimana caranya supaya kita berkuasa atas dosa? Masuk. Haleluya. Karena kalau kita masuk, Tuhan jamin kita selamat. Kalau kita tetap ada dalam Tuhan, segala kelemahan, kekurangan kita, Tuhan yang bekerja untuk menyelesaikannya bagi saya dan bagi saudara-saudara. Kalau di luar saudara-saudara sangat fatal akibatnya, dosa mengintip di depan pintu. Itu sebabnya Yesus mengajak saya dan saudara-saudara, menghimbau kita, masuklah melalui pintu. Walaupun pintu itu sesak, seperti dalam kitab Injil Matius, sempit. Ya, walaupun sempit, sesak. Tapi kalau itu sudah menjadi ketentuan Tuhan, kita harus berjuang melalui pintu yang sesak. Haleluya. Walaupun sempit, walaupun berat, supaya kita bisa masuk melalui pintu itu saudara, memang harus diperhadapkan kepada berbagai-bagai hal. Pertama, kita harus melepaskan diri. Pintu gerbang, mulai Tuhan mengajak kita percaya kepada Tuhan. Masuk. Pintu pertama, percaya kepada Tuhan. Pintu kemah, masuk. Tanggalkan segala tabiat daging.
lepaskan segala tabiat-tabiat daging kita. Supaya bisa masuk pintu kemah, lepaskan. Tanggalkan tabiat daging. Kalau tadi kita sudah percaya, ya sekarang kita diperhadapkan, lepaskan, tanggalkan tabiat-tabiat daging. Pintu tirai, koyakan, matikan. Supaya kita bisa masuk. Ya, tidak cukup hanya ditanggalkan. Terakhir harus kita matikan seperti Kolose 3 ayat yang kelima. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Barulah nanti pintu tirai itu terkoyak. Sama seperti ketika Yesus mati menyerahkan nyawanya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu dia mati. Pintu tirai di bait Allah terkoyak. Segala pintu bisa kita tembus. Amin. Haleluya. Ia akan selamat. Kalau pintu kemah kita masuk, kita selamat dari segala bentuk tabiat-tabiat daging kita, saudara. Ya, sebab sekalipun kita sudah beribadah, tabiat daging, keinginan masih terus menempel. Tapi nanti saudara, kalau Tuhan datang kali yang kedua, pintu terakhir itu akan terbuka bagi kita. Pintu kerajaan sorga. Haleluya. Maka supaya itu bisa terjadi, masuklah melalui pintu. Tuhan jamin kalau kita masuk melalui pintu. Kembali ke dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 tadi saudara. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maka Tuhan mengajak kita masuk melalui pintu itu. Kalau saudara benar-benar merindukan supaya kerajaan surga keselamatan itu dinyatakan sepenuhnya kepada kita, masuk melalui pintu. Kalau tidak masuk, pencuri. Dosa mengintip di depan pintu. Pencuri itu atau dosa itu sifatnya, ya, membunuh, membinasakan. Dia akan curi harta yang terpendam yang ada di dalam hatimu. Firman Tuhan itu bisa dicurinya. Keselamatan itu, saudara-saudara, bisa hilang. Ya, kalau saudara-saudara tidak tetap berada dalam Kristus, sukacita kita bisa dicuri. Damai sejahtera kita bisa dicuri. Jangan main-main saudara. Sekali datang kepada Tuhan, sekali menjadi jemaat Tuhan, jadilah jemaat yang benar-benar setia, yang tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Jangan puas. Aku kan simpatisan di situ. Gak ada simpatisan. Masa mau jadi hanya sekedar simpatisan? Pernah dulu begitu saudara. Aku kan di Alpamega simpatisan. Ya masa. Kalau enggak kira-kira bertumbuh, ya cari tempat lain. Beribadah dan digembalakan ikan baik. Ya, kok puas hanya jadi simpatisan saudara-saudara? Tuhan pun gak mau seperti itu. Tuhan tidak suka seperti itu. Sekali kita percaya, jadilah sebagai domba. Supaya domba itu tetap diayomi, dilindungi oleh Tuhan. Luar biasa. Ya, tidak ada satu pun yang bisa mencuri sukacita kita kalau kita sudah di dalam Kristus. Amin. Tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun itu bentuknya. Ketelanjangankah, penganiayaankah. Itu bisa saudara baca dalam kitab Roma pasal 8. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus.
Sekalipun kita ini bagaikan domba-domba sembelihan, dianggap sebagai domba-domba sembelihan, Tuhan akan membuat kita lebih dari pemenang. Amin. Kalau saudara mau supaya benar-benar keselamatan itu menjadi milik kita yang dinyatakan Tuhan seperti Wahyu pasal 12 tadi yang sudah kita baca ayat 10. Kepada gereja Tuhan yang sudah diangkat oleh Tuhan, yang hidup dalam kebenaran itu, Tuhan menyatakan keselamatan dan pemerintahan Allah kita telah tiba. Ya, saat kapan itu saudara? Nanti ketika Tuhan datang kali yang kedua. Itulah yang menjadi pusat kerinduan kita. Makanya saudara-saudara harus tetap setia beribadah, setia digembalakan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, taat lakukan firman Tuhan. Coba kalau ini sudah kita lakukan. Ya, 7 jemaat seperti yang sudah sering kita dengar, kita baca jemaat di Philadelphia. Itu jemaat mewakili jemaat yang setia, yang taat. Jemaat di Philadelphia itu mewakili jemaat yang benar-benar rohaninya bertumbuh dengan baik. Pengenalannya akan Kristus sungguh luar biasa, saudara. Jemaat di Philadelphia itu mewakili jemaat yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Coba kita lihat Wahyu pasal yang ketiga. Ya, supaya ini jangan sampai kita lupakan ini. Wahyu pasalnya yang ketiga. Bagaimana ya pernyataan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Ayatnya yang ke-8 demikian firman Tuhan, Wahyu pasal yang ketiga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kepada siapa Tuhan nyatakan Tuhan membuka pintu? Jemaat di Philadelphia. Inilah mewakili jemaat yang taat dan setia yang masuk melalui pintu. Coba kalau mereka tidak masuk melalui pintu, mana mungkin Tuhan berkata seperti ini kepada mereka? Tidak mungkin kepada jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, tidak. Jemaat di Efesus yang luar biasa aktivitas rohaninya, belum tentu. Justru kepada jemaat di Philadelphia, aku telah membuka pintu. Kita baca saja bersama-sama saudara, supaya ini yang menjadi pusat ya kepengikutan kita kepada Tuhan. Ayat 8, 1, 2, 3. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kepada jemaat di Philadelphia Tuhan menyatakan dirinya, aku telah membuka pintu bagimu. Dari sekian banyak jemaat, cobalah kalau kepada saya dan kepada saudara-saudara Tuhan buka pintu itu. Bagaimana kira-kira saudara? Bukankah itu yang kita nanti-nantikan? Amin. Kalau pintu kerajaan surga sudah terbuka bagi kita, bukankah itu yang kita nantikan? Atau saudara ikut Tuhan hanya untuk diberkati saja? Puas? Puas kira-kira kalau saudara-saudara ikut Tuhan hanya karena mau diberkati. Usahamu sukses. Hartamu melimpah ruah. Saking banyaknya hartamu saudara-saudara, saudara bisa ganti mobil, gonta-ganti mobil. Belum keluar saudara sudah pesan. Belum keluar, masih di iklan sudah pesan. Seperti di Batam banyak kalau sudah belum keluar iPhone 15 udah pesan. DOC apa namanya? POC ya? PO ya? Free order. Artinya kasih DP dulu, nanti keluar barangnya. Bisa. Apakah hanya untuk itu kita hidup? Ingat. 1 Korintus 15 ayat 19 katakan,
Kalau kita dalam hidup ini saja kita menaruh percaya kepada Tuhan, supaya diberkati saja, supaya berhasil saja secara lahiriah, firman Tuhan katakan kamu adalah orang yang paling apa? Paling malang. Kamu yang paling malang. Kalau hanya dalam hidup ini saja kita percaya kepada Tuhan supaya diberkati, usaha pekerjaan kita berhasil. Usaha itu sebentar bisa. Sehebat apapun saudara menjalankan usahamu, suatu saat saudara akan diperhadapkan kepada persoalan. Mungkin sainganmu juga akan datang yang membuat lebih mantap lagi daripada saudara. Kalau saudara tidak ditolong Tuhan, apalagi lah jemaat Uban, rata-rata PNS kan jarang. Kalau saya kita juga suka kali saya kalau ke pasar. Gak tahu saya. Pak Gembala pun sering juga di pasar. Aku lah tuh pasar doh. Gak tahu saya. Ya pokoknya saya suka di pasar. Inang. Pokoknya suka kali saya. Ya. Sana jemaat, sana jemaat, sana jemaat. Senang saya saudara-saudara. Ya, tidak ada yang bisa menjaga usahamu selain daripada Tuhan. Kalau saudara setengah-setengah kepada mengikut Tuhan, orang lain di sekitarmu walaupun mengaku percaya, nanti akan dibuat di situ lada putar. Supaya orang-orang berputar-putar di situ. Menurut mereka ya dulunya. Ada orang yang pakai lada putar. Pakai berilmu supaya apa? Supaya memanggil. Kalau saudara tidak ada dalam Tuhan, ya saudara akan kalah. Ya, tapi kalau saudara di dalam Tuhan, itulah satu-satunya jalan supaya usahamu, pekerjaanmu ya diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Jadi jemaat di Philadelphia ini mewakili jemaat yang berhasil melakukan kehendak Tuhan. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Bahkan di sana dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak. Amin. Percaya Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Saya pun kalau dalam doa begitu selalu ingatkan Tuhan akan hal ini. Mana tahu lupa, tapi gak lupa Tuhan ya. Saya pun suka Tuhan, kau tahu kekuatanku tidak seberapa. Walaupun firman Tuhan ini sudah diberikan, aku tahu. Tuhan sudah berkata, aku tahu. Tapi selalu juga mulut ini berkata, Tuhan, engkau tahu kekuatanku tidak seberapa Tuhan. Aku tidak kuat tanpa engkau. Aku tidak mampu tanpa pertolonganmu. Aku perlu engkau. Ya, Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tapi kita lihat selanjutnya di sana. Namun engkau menuruti firmanku. Inilah kelebihan jemaat di Philadelphia. Maka kalau Tuhan datang, Yesus katakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, yang masuk itu adalah orang yang mau seperti jemaat di Philadelphia ini, menuruti firman Tuhan. Kita katakan amin. Haleluya. Kain tak menuruti firman Tuhan, akhirnya menjadi pembunuh. Tuhan sudah katakan kau harus berkuasa atasnya, tapi Kain tak menurut. Dia lebih menuruti pemikirannya, rencananya semula. Karena saking dengkinya melihat saudaranya si Habil. Dia bawa ke padang lalu dia pukul. Ya. Selanjutnya di sini dikatakan, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saya kaitkan tadi dengan 1 Korintus 13 yang sudah kita baca. Sabar menanggung segala sesuatu. Sekalipun kepada kita diperhadapkan kepada berbagai-bagai macam banyak apapun bentuknya, tetapi tidak menyangkal namaku, artinya tidak menyangkal nama Yesus, tidak berkata Tuhan tidak adil. Tuhan itu adil. Karena perkara beban hidupnya sungguh berat, lalu berkata engkau tidak baik Tuhan. Jangan. Jadilah seperti jemaat di Philadelphia yang sudah kita baca ini saudara-saudara, tidak menyangkal namaku. Ayat 10 biar kita akhiri ibadah kita.
firman Tuhan pada saat ini. Ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Ya, karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang. Turuti firman Tuhan. Masuklah melalui pintu. Jadi berbicara Yohanes pasal 10 itu sebenarnya berbicara Yesus sebagai gembala. Dan Yesus sebagai gembala itu diibaratkan seperti pintu. Jemaat yang mau tergembala harus mau lewat pintu. Dengar firman Tuhan. Turuti firman Tuhan. Ya, jangan menyangkal nama Tuhan. Sabar. Sekalipun kita didakwa siang dan malam, sabar sampai Tuhan nanti datang menyatakan dirinya, hai anakku. Sekarang ini kita bagaikan dengan samar-samar melihat, tapi percayalah Tuhan akan menyatakan sehingga kita pun akan melihat Dia. Puji Tuhan, haleluya. Pegang, jangan sampai ada yang mengambil mahkota kita. Ya, ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Ya, ada mahkota kehidupan, ada mahkota abadi, ada 7 mahkota dalam Alkitab ini, saudara. Ya, mahkota apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Pegang. Salah satu mahkota kehidupan, pegang. Jadilah seperti jemaat di Philadelphia. Aku telah membuka pintu bagimu. Luar biasa Tuhan itu, saudara. Itu sebabnya tidak sia-sia kita beribadah pada sore hari ini. Amin. Tidak sia-sia kita datang beribadah, memberi korban waktu. Ya, dari tempat kita masing-masing kita berkumpul di tempat ini. Tidak sia-sia, Tuhan perhitungkan semua. Ya, karena itu sebagai seorang hamba Tuhan yang mengajak kita masuk melalui pintu, tetaplah setia beribadah dan digembalakan dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan memberkati kita semua. Saya mengundang para pelayan-pelayan Tuhan maju ke depan. Kita mau mengangkat satu pujian penyembahan kita. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, kita harus tetap cinta kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku tetap cinta.